Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paskaris Arif Ardiansyah Silap, mahasiswa profesi Nurse Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kali ini saya akan menginformasikan mengenai suatu penyakit tentang batu empedu atau bahasa medisnya itu cholelithiasis. Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari batu empedu. Jadi batu empedu atau kita sebut bahasa medisnya cholelithiasis merupakan gabungan beberapa unsur yang membentuk suatu material mirip batu yang terbentuk di dalam kandung empedu. Nah, adapun faktor penyebab dari batu empedu itu sendiri, di antara yang pertama itu bisa karena kegemukan, yang kedua itu karena aktivitas yang kurang, yang ketiga itu karena pada wanita yang hamil, kemudian diet tinggi, lemak, dan rendah serat juga dapat memicu faktor penyebab terjadi batu empedu. Kemudian wanita itu sangat atau juga beresiko jauh lebih besar ketimbang dibandingkan pada laki-laki. Nah, bahwa batu empedu ini hampir diderita di atas usia 40 tahun ke atas. Dan faktor lainnya yang dapat sebagai penyebab terjadinya atau pencetus batu empedu yaitu faktor keturunan, juga dapat menjadi pencetus terjadinya batu empedu. Hampir sebagian besar batu empedu itu tidak dijumpai tanda dan gejala, namun terdapat sebagian orang yang mengalami nyeri hebat pada bagian perut kanan atas, kemudian itu bisa menjalar sampai punggung dan bahu kanan. Nah, mual muntah juga itu sering dialami, kemudian kulit menjadi kuning, kemudian adanya perubahan pada warna urin dan feses, dan juga mengalami kekurangan vitamin. Bila kita tidak dilakukan penanganan secepatnya, maka bisa terjadi komplikasi. Nah, komplikasi ini bisa bermacam-macam. Nah, yang pertama itu bisa infeksi dan peradangan, kemudian bisa jadi nanah yang namanya itu bahasa medisnya emfisema. Nah, yang ketiga juga bisa jadi penyumbatan pada saluran pada salurannya karena batunya itu lari pada saluran empedu. Nah, yang terakhir itu bisa jadi kanker kalau dibiarkan terus menerus. Pencegahan dan penanganan cholelithiasis atau disebut dengan batu empedu itu dapat dimulai dari kita sendiri yang memiliki faktor risiko untuk terkena batu empedu. Sebelum saya jabarkan apa saja tindakan promotif dan preventif, saya akan menjelaskan apa itu tindakan promotif. Nah, promotif itu sendiri merupakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, sedangkan tindakan preventif tadi merupakan serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan dan penderitaan atau pengendalian penyakit. Yang pertama itu tindakan promotif yang dapat dilakukan yaitu dengan cara hidup sehat, menjaga pola makan, dan perilaku atau gaya hidup yang sehat. Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi makanan yang berlemak dan berkolesterol, seperti makanan-makanan tersebut itu seperti gorengan, telur, daging berlemak, dan susu. Berikutnya ini meningkatkan asupan makanan serat serta memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi makanan atau sayuran dan buah-buahan yang dapat dikonsumsi itu seperti apel, brokoli, wortel, kemudian ada juga jeruk, sawi, bayam, semangka, dan bawang putih. Namun kebanyakan orang bukanlah vegetarian dan membutuhkan daging. Nah, adapun daging yang dapat dikonsumsi yang lebih sehat seperti ayam kalkun, dan ikan. Nah, konsumsi daging tetap harus diiringi dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini selanjutnya penanganan cholelithiasis atau
batu empedu. Nah, dapat dilakukan dengan cara operasi kantung empedu. Nah, yang akan dioperasi itu sendiri berupa penyimpan kantong empedu saja, atau mengantarkan empedunya. Nah, begitu orang-orang pada ketemu atau check up dan menemui adanya batu empedu, cepatlah untuk secepat mungkin untuk dibuang, atau jangan ditunggu sampai terjadi komplikasi yang lebih berat. Dan selanjutnya, tindakan yang tepat terhadap penanganan sebuah penyakit itu merupakan langkah awal yang akan menentukan kondisi kesehatan tumbal.